Oke, selamat pagi semua. Hari ini saya ke sawah, habis baru pulang kerja, jadi saya langsung pergi aja ke sawah, mau masukin air. Jadi saya akan masukin air, saya genangkan air, karena udah seminggu hari panas, angin kencang, lumayan juga kencang angin. Jadi untuk seminggu ini angin lumayan kencang juga, ditambah dengan musim panas. Jadi namanya cabai tetap butuh nutrisi ya, nutrisi. Jadi supaya nutrisinya tersalur dengan cepat, supaya buahnya bagus-bagus dan mantap-mantap dan besar berbobot lah. Jadi kita akan masukin air. Nanti air ini saya aliri dari sawah. Nah, itu papan untuk nutupi air kalau udah selesai nanti. Jadi saya masukin air dari sawah ini. Air sudah saya buka, situ ada banda dekat situ. Nah, jadi udah saya buka, nanti mungkin 1 jam lagi air udah mulai masuk. Jadi kemungkinan nanti siang atau jam 2 jam 3 baru saya akan nanti buang airnya. Oke sahabat semua, tadi pagi saya memasukkan air. Jadi buat kalian-kalian yang bertanya-tanya, Bang, emang kalau dimasukin air nggak layu cabai, Bang? Oke, hal yang perlu kita perhatikan sebelum memasukkan air, kalau cuaca lagi kering atau panas dalam seminggu, hujan tak ada, angin, di sini tempat saya ada angin, hujan tak ada, wajar masukin aja air setengah hari aja. Tujuan saya memasukkan air di sini adalah supaya air ini kan nanti menggenang di antara kelawang-kelawang cabai. Nanti karena panasnya triknya matahari, nanti air itu akan meresap oleh tanah, nanti dia akan naik ke atas. Berhubung hari ini alhamdulillah hari gerimis, jadi saya buka, jadi tutup. Jadi hal yang perlu diperhatikan dalam cabai disebabkan layu karena 2 faktor. Yang pertama, kelembapannya tinggi, bisa jadi habis hujan berturut-turut dalam seminggu atau berapa bulan itu hujan berturut-turut, genangan air tidak lancar, drainasinya kurang lancar, akhirnya dia menggenang, airnya lembab, itu bisa jadi layu. Yang kedua, faktor kekeringan dalam 3 hari aja tidak ada masukan air, pasti ada yang layu 1 nanti atau 2. Karena apa? Air itu perlu bagi tanaman atau tumbuhan untuk nutrisinya, untuk membantu nutrisi ke cabai atau ke buah. Jadi kalau saya akan jelaskan ya, tanaman yang kekeringan kalau tidak dapat air, buahnya itu kurang berbobot. Yang kedua, dia gampang kopong, apa tuh istilahnya, gembuk gitu loh. Kalau air, nutrisi semuanya tercukupi, insya Allah buahnya ini agak keras-keras gitu loh. Nah, lihat buahnya udah gimana menurut kalian? Nah, ini untuk pemupukannya saya cukup pakai NPK. Karena kenapa saya tidak menggunakan pupuk NPK campuran dengan SP atau apa? NPK sendiri sudah lengkap, bro, jadi tidak usah perlu ditambah-tambahkan. Karena saya pernah sendiri membuktikan, saya pakai NPK saja. Jadi untuk tanah ini saya tidak ada pakai pupuk kimia. Karena apa? Saya diajarin sama saudara saya atau kakek atau orang-orang tua dulu, kalau kebanyakan menggunakan pupuk kimia tanah akan rusak. Jadi yang lebih bagusnya tanah dicampur dengan pupuk kandang. Nah, jadi untuk susulannya, perangsangnya cukup kasih kocor NPK saja, ditambah dengan MKP bisa juga, GRNK ya, tapi lebih bagus MKP karena MKP itu manfaatnya lumayan, karena P sama K-nya itu unsurnya tinggi. Jadi untuk perangsang bunga sama tunas itu lumayan. Ini cabai rendah, di tempat saya ini namanya cabai rendah ya. Kalau cabai tinggi udah tinggi-tinggi nih. Ini cabai rendah tapi dikatakan kategori rendah, tapi dia alhamdulillah lumayan tinggi-tinggi dikit lah. Biasanya saya lihat kemarin di punyanya orang cabai rendah itu agak rendah-rendah, tapi alhamdulillah ini dalam buahnya ada 1 rumpun 1 kilo ini. Kalau saya perhatiin kemarin saya hampir dapat 1 kilo. Waduh, ini aja hampir giwi ini. Mungkin itu saja. Sekarang kita buka airnya.
kemarin itu pertama kali saya nanam itu, yang pertama saya baru belajar banyak yang layu. Yang pertama-tama saya nanam itu saya dapat kalau nggak salah batang cabai saya ya tinggal 350-an lah, banyak yang layu. Pertama saya baru belajar, baru otodidak sendiri. Air genang karena hujan seperti ini saya cari, saya akali gimana caranya supaya lancar, saya timbun, saya ini. Nah, itu makanya sekarang yang kedua ini alhamdulillah yang mati udah mulai berkurang, cuma 50. Kita tidak bisa, kalau layu memang belum ada penyakitnya. Apapun obatnya, apapun mau obat mahal mau apa, kalau layu belum ada penyakit, belum ada caranya. Tapi untuk mengatasi cabai layu itu gampang. Pokok intinya dia nggak boleh, cabai ini nggak boleh lembab, nggak boleh kekeringan, itu saja. Yang kedua tanahnya harus subur ya. Nah, yang kalau faktor lain itu mungkin ya udah tergantung rezeki nggak rezeki ya. Jadi itu saja. Nah, jadi misal kalau dalam cabai ini saya ini sisanya 480 ya. Misalnya anggap aja kita mau nanam 500 batang. Kalau 500 batang itu, kalau pemupukannya sempurna, semuanya perawatannya sempurna, kalau kita ambil, kemungkinan saya akan menghitung ya, 500 batang itu keuntungannya, kalau cabainya perawatan normal, dia dapat 500 kilo kurang lebih. Pokok dari awal sampai akhir itu 500 kilo kurang lebih. Tapi kita kurangi dengan yang namanya cabai pasti ada busuk, ada jamur, ada kena busuk buah atau lalat buah. Jadi kita buang dari situ. Misalnya kita ambil setengah kilo atau kita ambil dalam 500 batang itu kurangi 50 kilo. 50 kilo ini untuk yang busuk-busuk misalnya gitu. Berarti sisa semuanya 450 kilo. Nah, tinggal kalikan aja 400 kilo dikali harga cabai standar 30.000, udah 12 juta. Apalagi dapat cabai harga 50, 60. Tempat saya kemarin harga cabai naik turun. Yang kemarin yang tertinggi sampai 55, 60. Sekarang udah standar 30. Nah, kalau misalnya 50 tinggal kalian aja. 400 kali 50.000 udah 20 juta itu. Itu kalau perawatannya sempurna atau gimana. Itu aja pokoknya. Dah, semangat petani.